Apakah kalian tahu, ada pendaki yang sempat mengirim pesan bahwa dirinya sudah hampir keluar dari jalur, padahal saat ditemukan, posisinya justru semakin masuk ke dalam hutan. Pendakian itu dimulai sejak pagi hari, ketika seorang pemuda bernama Raka tiba di base camp dengan persiapan yang terlihat matang. Karena ia sudah terbiasa melakukan perjalanan seperti ini dan memahami risiko yang mungkin terjadi di jalur gunung. Suasana di sekitar base camp masih cukup ramai, beberapa pendaki lain terlihat bersiap dengan perlengkapan masing-masing, sementara sebagian sudah mulai bergerak masuk ke jalur lebih dulu, membuat awal perjalanan terasa hidup dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Setelah menyelesaikan proses registrasi dan memastikan perlengkapannya aman, Raka sempat mengirim pesan singkat kepada keluarganya untuk memberi kabar bahwa ia akan mulai mendaki dan kemungkinan besar tidak bisa dihubungi untuk sementara waktu. Sesuatu yang selalu ia lakukan sebelum masuk ke area tanpa sinyal. Tidak lama setelah itu, ia mulai melangkah masuk ke jalur pendakian dengan ritme santai, membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan medan sejak awal agar tidak cepat kelelahan di bagian yang lebih tinggi. Di awal perjalanan, kondisi jalur masih jelas dan mudah diikuti, dengan tanah yang cukup kering dan pijakan yang stabil, sementara cahaya matahari masih mampu menembus sela-sela pepohonan, sehingga arah perjalanan tetap terlihat dengan baik. Beberapa pendaki lain sempat ia temui di jalur yang sama, baik yang berjalan lebih cepat maupun yang bergerak lebih lambat. Dan interaksi yang terjadi hanya sebatas saling menyapa sebelum masing-masing melanjutkan perjalanan tanpa berhenti lama. Seiring waktu berjalan, kepadatan jalur mulai berkurang, dan suara-suara dari aktivitas pendaki lain perlahan menghilang, digantikan oleh suasana hutan yang lebih tenang dan udara yang terasa semakin sejuk. Raka tidak mempermasalahkan perubahan itu, karena ia tahu bahwa kondisi seperti ini sering terjadi ketika jarak antar pendaki mulai berjauhan, terutama di jalur yang cukup panjang dan tidak memiliki banyak titik istirahat. Ia tetap mengikuti jalur yang terlihat di depannya dengan keyakinan penuh, sambil sesekali memperhatikan tanda-tanda jalur seperti bekas pijakan, ranting yang patah, atau arah tanah yang lebih padat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya setiap kali mendaki. Di satu titik, ia berhenti sejenak untuk mengambil minum, lalu berdiri kembali tanpa berlama-lama, karena merasa tenaganya masih cukup untuk melanjutkan perjalanan tanpa perlu istirahat panjang. Saat itu, tidak ada siapapun di sekitarnya, dan jalur yang ada di depan maupun di belakang terlihat sama tenangnya. Namun ia tetap menganggap kondisi tersebut sebagai bagian normal dari perjalanan yang sedang ia jalani. Tanpa ragu, Raka kembali melangkah masuk lebih dalam ke jalur yang semakin sepi, dengan keyakinan bahwa selama ia masih bisa mengikuti tanda-tanda yang ada, arah yang ia ambil tidak akan membawa masalah. Dan pada saat itu, satu hal yang belum ia sadari adalah bahwa tidak semua tanda yang terlihat di jalur benar-benar menunjukkan arah yang seharusnya. Ritme perjalanan Raka tetap terjaga, namun suasana di sekelilingnya kini jauh lebih sunyi dibandingkan bagian awal. Hingga suara langkahnya sendiri terdengar lebih jelas daripada apapun yang lain. Di sebuah tanjakan pendek, ia melihat penanda jalur berupa tumpukan batu kecil di sisi kanan, tersusun rapi seperti yang biasa dibuat pendaki untuk menunjukkan arah lintasan. Ia melewatinya begitu saja, lalu melanjutkan beberapa puluh langkah ke depan. Tak lama kemudian, ia berhenti untuk mengatur nafas, lalu secara refleks menoleh ke belakang. Tumpukan batu itu tidak lagi berada di sisi kanan. Posisinya sekarang terlihat di sisi kiri jalur. Raka tidak langsung bereaksi. Ia mencoba memastikan dari sudut pandangnya. Berpikir mungkin ia keliru mengingat posisi saat melewati tadi, atau sudut pandang jalur yang sedikit berbelok membuatnya terlihat berbeda. Untuk memastikan, ia kembali beberapa langkah ke titik sebelumnya. Tumpukan batu itu tetap berada di sisi kiri. Ia berdiri beberapa detik, lalu menatap jalur di depannya yang tampak tidak berubah. Sementara kondisi di sekitarnya masih terlihat sama seperti sebelumnya, tanpa tanda-tanda bahwa ia telah berbelok jauh atau keluar jalur. Tanpa mengambil kesimpulan aneh, Raka memilih melanjutkan perjalanan, menganggap perubahan posisi itu sebagai hal kecil yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Beberapa waktu kemudian, ia menemukan penanda lain, berupa ranting yang disilangkan di atas tanah. Sebuah tanda sederhana yang biasanya digunakan untuk menunjukkan arah yang tidak disarankan. Ia berhenti sebentar, memperhatikan arah yang ditunjukkan tanda tersebut, lalu membandingkannya dengan jalur yang sedang ia lewati. Jika mengikuti tanda itu, ia seharusnya berbalik,
namun jalur yang ia lewati tetap terlihat jelas. Ia tidak langsung mengikuti tanda tersebut. Sebaliknya, ia memilih tetap maju, mengandalkan jalur yang secara visual masih terlihat lebih meyakinkan dibandingkan simbol sederhana di tanah. Keputusan itu membuatnya terus bergerak maju tanpa ragu. Meskipun dalam beberapa titik berikutnya, ia kembali menemukan penanda-penanda yang tidak sepenuhnya konsisten dengan arah yang ia ambil. Ada yang mengarah ke belakang, ada yang tidak jelas tujuannya. Namun jalur di depannya tetap terlihat bisa dilalui. Dan selama jalur itu masih terbaca, Raka memilih untuk tetap mengikutinya. Hingga tanpa ia sadari, sejak ia mulai mengabaikan tanda yang tidak sesuai dengan keyakinannya, arah yang ia ambil perlahan menjauh dari jalur yang sebenarnya. Langkah Raka tetap terjaga meskipun pikirannya mulai sibuk menata ulang apa yang baru saja ia lihat sebelumnya, terutama soal posisi penanda jalur yang tidak lagi sesuai dengan ingatannya. Namun ia memilih untuk tidak berhenti terlalu lama dan tetap bergerak agar tidak kehilangan ritme perjalanan. Kontur tanah perlahan berubah menjadi lebih landai dengan vegetasi yang terasa sedikit lebih renggang dibandingkan jalur sebelumnya, membuat pandangan ke depan terlihat lebih terbuka meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda jalur utama yang biasa dilewati pendaki. Di tengah perubahan itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah potongan pita yang sama seperti sebelumnya, kali ini tergantung lebih tinggi di cabang pohon, bergerak pelan tertiup angin, dan terlihat jelas dari jarak beberapa meter, seolah sengaja ditempatkan agar mudah dikenali. Raka tidak langsung mendekat, ia memperhatikan sejenak dari posisinya berdiri, mencoba mencocokkan dengan kondisi jalur di sekitarnya, dan menemukan bahwa arah yang ditunjuk pita tersebut mengarah ke area yang tampak lebih terbuka dibandingkan jalur yang sedang ia lewati. Ia melangkah mendekat, memastikan tidak ada tanda lain yang bertentangan, lalu menoleh ke belakang untuk membandingkan dengan jalur yang sudah ia lalui. Belakangnya tampak lebih rapat, lebih tertutup, sementara arah yang ditunjuk pita terlihat lebih ringan untuk dilalui. Tanpa ragu, ia memilih mengikuti arah tersebut. Beberapa puluh langkah setelah itu, kondisi tanah berubah menjadi lebih jelas, dengan pijakan yang terasa lebih padat dan tidak terlalu tertutup dedaunan, membuatnya semakin yakin bahwa ia telah kembali ke jalur yang lebih sering dilewati. Perasaan itu membuat langkahnya sedikit lebih cepat, bukan karena terburu-buru, tetapi karena ada keyakinan bahwa arah yang ia ambil sudah mendekati jalur keluar. Di saat itulah ia kembali mengeluarkan ponselnya, lebih karena kebiasaan daripada harapan. Namun kali ini, layar menunjukkan adanya sinyal. Meskipun lemah dan tidak stabil, Raka tidak membuang waktu. Ia langsung membuka aplikasi pesan dan mengetik singkat, tanpa banyak berpikir. "Aku sudah hampir keluar." Pesan itu terkirim dalam beberapa detik. Tidak ada balasan. Sinyal menghilang lagi. Ia memasukkan kembali ponselnya tanpa merasa perlu menunggu, karena dalam pikirannya, arah yang ia ambil sudah cukup jelas dan hanya tinggal melanjutkan sedikit lagi sebelum benar-benar sampai. Perjalanan kembali berlanjut. Namun semakin jauh ia bergerak, kondisi di sekitarnya tidak menunjukkan perubahan yang ia harapkan. Area tetap terbuka, namun tidak ada tanda jalur utama. Tidak ada suara aktivitas manusia. Tidak ada penunjuk arah tambahan. Langkahnya mulai melambat, bukan karena lelah, tetapi karena ia mulai membandingkan apa yang ia lihat dengan apa yang seharusnya ia temui jika benar-benar sudah mendekati jalur keluar. Ia berhenti, menoleh ke belakang. Arah yang tadi terasa lebih jelas, kini terlihat sama seperti area di depannya. Tidak ada perbedaan mencolok. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia memutuskan mengikuti pita itu, keyakinannya mulai goyah. Meskipun ia belum sepenuhnya menyadari sejauh apa arah yang telah ia ambil. Pesan yang dikirim Raka menjadi titik awal pencarian. Karena kalimat singkat itu memberi asumsi bahwa posisinya tidak jauh dari jalur keluar. Sehingga, tim lebih dulu menyisir area yang biasanya dilalui pendaki saat turun. Penyisiran dilakukan secara bertahap, mengikuti jalur utama hingga ke beberapa percabangan yang masih masuk akal untuk dijangkau dalam kondisi mendekati akhir perjalanan. Namun, tidak ada satupun tanda yang mengarah pada keberadaan Raka di titik-titik tersebut. Tim kemudian memperluas jangkauan, masuk ke area yang lebih jarang dilalui, sambil memperhatikan detail kecil seperti bekas pijakan, ranting yang tergeser, atau perubahan pola tanah yang bisa menunjukkan adanya pergerakan seseorang. Beberapa hari berlalu sebelum akhirnya mereka menemukan jejak yang cukup jelas, berupa bekas sepatu dan sisa bungkus makanan yang masih baru, mengarah ke area yang tidak terhubung langsung dengan jalur utama. Jejak itu diikuti perlahan, hingga akhirnya mengarah pada posisi Raka. Ia ditemukan dalam keadaan lemah namun sadar,
duduk di antara pepohonan dengan kondisi yang menunjukkan bahwa ia telah berada di sana cukup lama, tanpa benar-benar berpindah jauh dari titik tersebut. Setelah dievakuasi ke tempat yang lebih aman, tim mulai mencocokkan jalur yang ia lalui dengan peta dan tanda-tanda yang ditemukan di lapangan, mencoba memahami bagaimana ia bisa berada sejauh itu dari jalur yang seharusnya ia tuju. Dari hasil penelusuran, arah yang diambil Raka sejak titik tertentu tidak pernah kembali mendekati jalur utama, melainkan terus menjauh dengan pola yang konsisten, seolah ia mengikuti satu lintasan yang menurutnya benar. Namun, yang menjadi masalah bukan hanya soal arah. Beberapa tanda yang sebelumnya ia ceritakan, seperti pita yang tergantung di ranting dan penanda lain yang ia yakini sebagai petunjuk jalur, tidak ditemukan di lokasi tersebut saat tim melakukan pengecekan ulang. Area itu bersih, tidak ada pita, tidak ada susunan batu, tidak ada tanda silang dari ranting, seolah semua penunjuk yang ia ikuti tidak pernah ada. Raka mencoba menjelaskan berdasarkan apa yang ia ingat, termasuk titik-titik di mana ia memutuskan untuk berbelok. Namun, setiap lokasi yang ia tunjukkan tidak menunjukkan bukti yang sesuai dengan ceritanya. Yang ada hanya jalur liar yang semakin masuk ke dalam, tanpa penanda apapun yang bisa dijadikan acuan. Pesan yang ia kirim memang benar. Waktunya sesuai. Kondisinya juga memungkinkan. Namun, arah yang ia yakini sebagai jalan keluar tidak pernah terhubung dengan jalur manapun yang dikenal.